Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 11 dari 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran pada gelombang pertama telah tiba di Indonesia pada Selasa malam. Sementara 18 WNI sisanya masih dalam perjalanan. 11 WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama tiba menggunakan maskapai Turkish Airlines. Setibanya di Jakarta, ke-11 WNI langsung dipulangkan ke daerah masing-masing di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Semestinya pada gelombang pertama ini ada 29 WNI yang dievakuasi dari Iran. Namun 18 WNI yang menggunakan maskapai Qatar penerbangannya tertunda imbas serangan rudal Iran ke Qatar. Saya menginap di sana semalam dan kondisi di sana cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat. Proses evakuasi saya dari Qom ditujukan ke Tehran, dan di Tehran itu kita nginep 1 hari di gedung KBRI. Setelah itu jam 7 pagi kita berangkat ke Baku. Kita pertama berangkat ke perbatasan Iran Azerbaijan. Setelah itu kita ditujukan ke Baku. Di Baku kita di sana itu menginap selama sekitar 2 hari. Setelah itu kita diterbangkan ke Istanbul. Akan tiba di Jakarta hari ini juga sore tadi, namun karena terkena gangguan penerbangan karena mereka menggunakan maskapai Qatar Airways, penerbangan mereka dari Baku menuju Jakarta, menuju Doha sempat terganggu. Bahkan 2 pesawat yang mengangkut 18 orang saudara-saudara kita ini sempat dialihkan ke Jeddah, Arab Saudi selama beberapa jam. Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran, yang merupakan mahasiswa Indonesia di Iran. Sudah ada Ami Armansyah. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Ami. Selamat pagi waktu Baku, Azerbaijan, Ibu. Ya, Mas Ami, Anda saat ini berada di Baku, Azerbaijan bersama dengan berapa orang lagi Mas yang masih menunggu proses pemulangan ke tanah air, Mas Ami? Kira-kira sekitar 30-an orang lagi, 29-30-an orang. Ada sekitar 30 orang lagi bersama Anda yang masih menunggu proses penerbangan ya, jadwal penerbangan untuk kembali ke tanah air. Mas Ami, bisa diceritakan, selama di Iran, Anda kuliah menempuh pendidikan di kota apa dan butuh berapa lama waktu proses evakuasi dari kota Anda menuju ke Baku, Azerbaijan? Saya sekolah di kota Qom. Dan untuk evakuasi itu sebenarnya sangat mendadak ya. Karena 2 hari sebelum kita dipindahkan ke KBRI Teheran tuh sangat kayak mendadak banget gitu, kayak dikasih lampiran untuk bersedia evakuasi dan tidak bersedia evakuasi itu. Dan kita pun hanya diberikan kebolehan untuk 1 tas bawaan gitu, jadi gak terlalu bisa banyak bawaan karena ya semendadak itu. Berarti Anda mendapatkan informasi untuk segera dievakuasi itu kira-kira seingat Anda tanggal berapa? Lupa saya, 2 mingguan lah. 2 minggu yang lalu? Iya. Itu melalui pesan singkat, WhatsApp atau seperti apa? Kita punya grup WNI untungnya di WhatsApp. Oke, nah dari Qom, kota Qom menuju ke KBRI Teheran di Iran begitu ya, itu butuh waktu berapa lama dan prosesnya bisa Anda ceritakan pada saat proses pemindahan evakuasi Anda dan juga teman-teman dari kota Qom itu ke Teheran, ke KBRI, itu berapa lama dan bagaimana saat itu situasi dan juga kondisinya, apakah juga menemui kendala seperti ada beberapa serangan atau seperti apa? Jujur saja kalau di kota Qom itu masih sangat relatif kondusif ya bisa dibilang. Karena kita nggak melihat sama sekali seperti rudal di atas langit seperti itu, nggak sama sekali di Qom. Paling cuman drone pengintai gitu.
Cuman untuk rudal-rudal kayak itu kita nggak melihat sama sekali di KOM. Mhm. Itu Kita dipindahkan dari kota Qom ke Teheran itu berapa lama perjalanan? sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah, kemudian bermalam di KBRI Teheran dulu, Iya, semalam. semalam. Terus kemudian dilanjutkan ke Baku itu melalui jalur darat berapa lama, Mas Ami? Dari pagi sampai jam 6 ya, dari pagi jam 7 sampai jam 7 lagi, Oh, sekitar oke. 12. Sekitar 12 jam perjalanan. Tapi selama 12 jam perjalanan dari Teheran menuju ke Baku di Azerbaijan ini tidak menemui kendala apapun? Situasi kondisi di sana kondusif selama perjalanan? Sebelum ke Baku tuh kita dipindahkan dulu ke perbatasan Azerbaijan Iran, Astara. Nah, itu yang Astara, oke. sekitar 12. Dari Astara kita menunggu seperti keluar dari negara Iran imigrasi gitu sangat lama. Sampai jam 1 malam, 2 malam gitu. Baru dari situ kita pergi ke Baku. Dari Astara ke Baku tuh sekitar 2 jam setengah. Mhm, mhm. Oke. Eh, Sejauh ini sudah komunikasi dengan keluarga di tanah air, karena kan kita tahu informasinya ada pembatasan internet ya, komunikasi juga di Iran. Iya, sebelum internet dibatasi itu keluarga udah kayak khawatir dan nyuruh pulang gitu ya. Kalau setelah di internet diputus, Mhm. saya sama sekali tidak berkomunikasi sampai saya berada di Baku. Seperti itu. Oke, berarti pada saat Anda saat ini di Baku, di Azerbaijan ini sudah berkomunikasi lancar dengan keluarga. Iya, Apa yang alhamdulillah. disampaikan Anda kepada keluarga tercinta di tanah air dan pesan apa yang disampaikan dari keluarga di tanah air kepada Anda, Mas Ami? Ya, saya berpesan jangan terlalu khawatir gitu karena menurut saya Uh, Iran tuh negara kuat dan masih tergolong aman gitu. Saya pun untuk berada di Iran tuh. Cuman karena kekhawatiran mereka ya saya diharuskan pulang. Dari keluarga ya mereka cuman kayak mengkhawatirkan aja sih, kayak nyuruh saya pulang dan tidak berdiam di Iran gitu. Ikut evakuasi, ikut arahan pemerintah mhm, seperti itu. mhm. Jadi Anda hanya membawa satu tas saja ya? Iya, satu tas. Dari sepengetahuan Anda, Mas Ami, apakah ada teman ataupun kolega sesama warga negara Indonesia yang masih memilih untuk bertahan di Iran sampai saat ini, tidak memilih untuk bersedia dievakuasi? Apakah ada? Ada, mungkin bisa dibilang masih banyak gitu ya. Oh, masih banyak. Iya, Rata-rata mahasiswa seperti Anda, pelajar, atau kemudian memang sudah berkeluarga, atau seperti apa? iya, kebanyakan udah berkeluarga, mungkin karena lebih ribet ya kalau udah berkeluarga, lebih susah gitu lebih. Jadi mereka memilih untuk berdiam karena kepercayaan mereka terhadap negara Iran gitu. Oke, jadi dari sepengetahuan Anda masih banyak juga warga negara Indonesia, teman-teman WNI yang masih memilih untuk bertahan di wilayah Iran begitu ya, karena memang masih ada keluarga juga di sana gitu ya, sudah berkeluarga. Nah, sudah ada informasi yang Anda dapatkan dan juga teman-teman di sana soal kepulangan Anda menuju ke tanah air, ke Jakarta, ini kapan dilakukan? Apakah hari ini atau seperti apa, Mas Ami? Ya, nanti kira-kira jam 8 atau jam 9 pagi waktu Baku ya, Mhm. dikasih info tentang tiket bagi kita yang gelombang ketiga ini, yang masih berada di Baku. Per kloter kita tuh dikasihnya. Mhm. Oke. Kayak Oke, jadi jam 8 baru ada keputusan pengumuman begitu ya. Siapa saja Iya, yang kemudian akan dipulangkan begitu ya. iya. Mas Ami, bisa diceritakan, Anda berarti kuliah atau menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 atau S3 selama berapa tahun di sana dan saat ini memang sedang libur atau seperti apa atau kemudian aktivitas kampus saat ini dihentikan sementara?
Kebetulan saya masih S1 ya, dan juga sekarang masih musim panas kan, jadi libur gitu sekolah tuh. Mhm, Diliburin untuk 3 bulan musim panas. mhm. Dan saya kira-kira udah 2,5 tahun lah di Iran tuh. Oke, jadi Anda sudah 2,5 tahun di Iran untuk menempuh pendidikan S1 di kota Qom juga. Apa yang membuat Anda untuk akhirnya memutuskan ikut dievakuasi untuk kembali ke tanah air? Ya itu tadi permintaan dari keluarga sebenarnya. Permintaan dari keluarga. Mhm, mhm. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia kita yang kemudian masih berada di Iran dan apa harapan terbesar Anda saat ini? Apakah Anda ingin kembali lagi ketika situasi di Iran sudah mulai kondusif untuk kembali menempuh pendidikan Anda di Iran? Ya tentunya saya mau untuk kembali gitu, karena saya kan belum beres juga masa pembelajaran saya, S1 saya. Mhm. Dan untuk pemerintah ya terima kasih telah mengadakan evakuasi ini, dan jujurnya ya kita merasa puas gitu, karena kita tidak ditelantarkan begitu saja gitu. Kita dikasih hotel, fasilitas seperti itulah. Oke, kita berharap pemulangan ini berjalan dengan lancar. Hari ini Mas Ami dan juga teman-teman WNI kita yang sudah berada di Baku, Azerbaijan ini mendapatkan jadwal penerbangan hari ini untuk bisa kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga. Terima kasih ceritanya mahasiswa Indonesia yang saat ini sempat 2,5 tahun menempuh pendidikan di Iran. Mas Ami Armansyah telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ami. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Saudara, jangan beranjak dari layar Kompas TV. Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana serunya ajang selancar kelas dunia di event Nias Pro 2025 di Pantai Sorake, Nias Selatan. Berkomitmen mengangkat dan menyuarakan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat.